Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali Sirah Nabawiyah. Kemarin terakhir kita membahas tentang membangun masyarakat baru di kota Madinah. Nah, seperti kita ketahui, coba kita runut ke belakang bahwa orang-orang musyrik Mekah sangat meradang dengan perkembangan Islam dan akhirnya pusat peradaban atau penyebaran Islam itu berpindah ke Madinah, di mana secara strategis maka perjuangan penyebaran Islam akan lebih terorganisir dan lebih baik lagi ketika dilakukan di Madinah, karena tekanan yang paling besar itu berada di Mekah. Nah, kejadian ini tentunya membuat orang-orang Quraisy melakukan berbagai cara untuk meruntuhkan atau menghadang, bahkan menumpas, menghilangkan syiar Islam ini, gitu kan. Ada di antaranya orang-orang Quraisy Mekah ini menulis surat kepada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini adalah salah satu pembesar di kota Madinah yang sepertinya sebelum Rasulullah datang itu Abdullah bin Ubay ini akan diangkat sebagai katakanlah raja atau pemimpin di kota Madinah ini. Tapi setelah Rasulullah datang, semua itu berantakan dan tidak terjadi, sehingga Abdullah bin Ubay ini menjadi salah satu orang yang sangat menendam dengan keberadaan kaum muslimin, terutama Rasulullah sendiri, karena menghalangi ambisinya untuk menjadi penguasa di kota Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay ini mendapat surat dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah yang isinya, sesungguhnya kalian telah menampung orang di antara kami, dan demi Allah kami benar-benar akan memeranginya atau kalian mengusirnya, atau biarlah kami mendatangi tempat kalian dengan mengerahkan semua orang kami hingga kami menghabisi kalian dan menawan wanita-wanita kalian. Nah, Abdullah bin Ubay terpengaruh dan menuruti tentunya keinginan kafir Quraisy. Dia menghimpun kekuatan, mengumpulkan rekan-rekannya dari orang-orang musyrik Mekah, kemudian juga di daerah di Madinah juga, untuk menghimpun kekuatan dan melawan Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah sudah tahu lebih dulu. Kemudian Rasulullah pergi menemui Abdullah bin Ubay ini dan menyampaikan, rupanya Quraisy telah mengancam kalian, sesungguhnya mereka ingin memperdaya kalian lebih banyak daripada tipu daya yang hendak kalian timpakan kepada diri kalian sendiri. Kalian sendirilah yang menghendaki untuk membunuh anak-anak dan saudara-saudara kalian. Setelah mendengar Rasulullah sampai seperti itu, maka perkumpulan yang diinisiasi atau dikumpulkan oleh Abdullah bin Ubay ini akhirnya bubar, dan Abdullah bin Ubay bin Salul mengurungkan niat untuk melakukan serangan pada saat itu, karena melihat nyali dari rekan-rekannya juga masih sangat kecil, gitu kan. Tapi Abdullah bin Ubay tetap sangat mendendam dan tetap melakukan hasutan-hasutan pada orang-orang yang masih bimbang, gitu kan, untuk melakukan kekacauan-kekacauan, termasuk juga di dalamnya juga mempengaruhi orang-orang Yahudi, gitu kan, untuk membuat kekacauan di kota Madinah. Tapi Rasulullah SAW mampu meredakannya dan menumpas itu semua. Dalam konteksnya adalah membuat itu meredam dari waktu ke waktu, gitu kan. Kemudian orang-orang Quraisy mengirim utusan kepada orang muslim untuk menyampaikan pernyataan mereka. Janganlah kalian bangga terlebih dahulu karena kalian bisa meninggalkan kami pergi ke Yasrib atau Madinah. Kami akan mendatangi kalian lalu merenggut dan membenamkan tanaman kalian di halaman rumah kalian, gitu kan. Nah, ini tentunya Rasulullah melihat
Ini bukan sebuah ancaman saja, tapi bisa jadi menjadi kenyataan yang memang bakal terjadi di kemudian hari. Maka Rasulullah SAW mulai menghimpun kekuatan gitu kan, mulai memperhatikan kondisi orang-orang muslim di Madinah, kemudian juga memperhatikan keselamatannya juga kan. Dan bahkan diriwayatkan dalam satu riwayat, pada malam pertama kedatangan Rasulullah ke Madinah, Rasulullah tidak bisa tidur. Beliau bersabda, andai saja malam ini ada seseorang yang soleh dari sahabatku yang menjagaku. Kemudian tiba-tiba ada suara gemerincing senjata dan beliau bertanya, siapa itu? Ada yang menjawab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang mendorong? Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang mendorongmu datang ke sini? Aku merasa khawatir terhadap keamananmu ya Rasulullah, maka aku datang bermaksud untuk menjaganya, jawab Sa'ad. Dan sejak itu Rasulullah dijaga keselamatannya. Jadi di antara para sahabat Rasulullah secara bergiliran menjaga Rasulullah ketika beliau tidur dan sehingga karena Rasulullah kan sebagai pusat atau sebagai pembawa risalah, dan tentunya ini harus dijaga keselamatannya. Kemudian suatu malam ketika Rasulullah SAW sedang terdijaga, turun sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Jadi Allah pun menjamin bahwa Rasulullah SAW dijamin keselamatannya dari gangguan-gangguan manusia. Ini tergambar di surat Al-Maidah ayat ke-67 gitu kan. Dan selanjutnya karena memang pada perjalanannya perkembangan Islam juga makin pesat, kemudian intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy terutama itu makin menjadi-jadi karena mereka juga melihat adanya indikasi Islam ini makin besar. Nah, pada satu saat Allah menurunkan sebuah ayat yang mengizinkan untuk berperang. Nah, ini sebagai tanda bahwa umat muslim diizinkan untuk berperang ketika menghadapi tekanan-tekanan ataupun intimidasi dari orang-orang musyrik gitu kan. Ini termaktub di dalam surat Al-Hajj ayat ke-39 yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Jadi konteks di sini hanya mengizinkan, bukan mewajibkan gitu kan. Jadi silahkan melakukan perlawanan bagi kalian yang memang diperangi gitu kan, untuk melawan. Nah, kemudian juga pada perjalanannya Rasulullah SAW untuk meneguhkan kekuasaannya di Madinah, kemudian juga untuk memastikan bahwa kaum muslimin tidak diam saja, Rasulullah SAW melakukan 2 langkah strategis. Yang pertama adalah mengadakan perjanjian kerjasama atau tidak saling menyerang dengan beberapa kabilah yang berdekatan dengan jalur perdagangan atau menjadi penghalang antara jalur perdagangan dan Madinah. Di bagian terdahulu juga pernah dipaparkan ada perjanjian dengan Yahudi, bagaimana ketika misalnya orang-orang Madinah akan berdagang agar tidak muslim yang ada di Madinah berdagang gitu kan, untuk tidak diganggu oleh kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah. Ini merupakan tentunya perjanjian yang sangat strategis. Kemudian yang kedua adalah mengirim beberapa kelompok utusan untuk secara terus-menerus dan bergiliran ke jalur perdagangan itu untuk tentunya memantau keamanan, keselamatan, dan juga memastikan jalur-jalur strategis di mana suatu saat dibutuhkan ketika
terjadi konfrontasi atau peperangan, itu juga menjadi tentunya langkah-langkah alternatif dan strategis untuk memotong jalur perdagangan musuh gitu kan, terutama musyrik Mekah karena melewati jalur perdagangan di Madinah. Selain itu juga Rasulullah dalam perjalanannya juga menyiapkan pasukan Muslim untuk meneguhkan kekuasaannya ke berbagai tempat, untuk tidak hanya mengintimidasi tapi juga meneguhkan kekuatan Muslim, dan bahkan juga melakukan pencegahan atau pencegatan ke kabilah-kabilah dagang dari musyrik Mekah. Kira-kira ada beberapa gambaran pasukan ini merupakan cikal bakal dari pasukan besar Muslim yang nantinya akan terjadi perang Badar. Ini merupakan satuan-satuan pasukan sebelum perang Badar gitu kan. Jadi pasukan-pasukan kecil. Yang pertama adalah pengiriman satuan pasukan Siful Bahar pada tanggal 1 Ramadan tahun pertama Hijriah atau pada tahun 623 Masehi. Untuk memimpin satuan pasukan ini Rasulullah menunjuk Hamzah bin Abdul Muthalib bersama 30 orang muhajirin untuk menghadang rombongan kafilah Quraisy yang kembali dari Syam. Yang di tengah rombongan itu ada Abu Jahal bin Hisham bersama 300 orang. Mereka tiba di Siful Bahar di bilangan Is. Sebenarnya mereka sudah saling berhadapan dan siap untuk berperang, namun muncul Majdi bin Amr al-Juhani yang menjadi sekutu kedua belah pihak. Dia melerai kedua belah pihak sehingga mereka urung berperang. Bendera dalam satuan pasukan Hamzah ini merupakan bendera pertama yang diserahkan Rasulullah SAW. Warnanya putih dan pembawanya adalah Marsad Kanaz bin Hisa al-Ganwi. Kemudian yang kedua, satuan pasukan ke Rabig. Pada tanggal 1 Syawal 1 Hijriah Rasulullah SAW juga mengirim Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muthalib bersama 60 muhajirin hingga mereka berpapasan dengan Abu Sufyan yang membawa 200 orang di lembah Rabig. Sebenarnya kedua belah pihak ini sudah saling melepaskan anak panah, meskipun begitu tidak sampai meletus peperangan. Dalam pengiriman satuan pasukan kali ini ada 2 pasukan Quraisy yang bergabung dengan barisan Muslim, yaitu Al-Miqdad bin Amr al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan al-Mazini. Keduanya pun masuk Islam. Dia pergi bersama orang kafir itu sengaja untuk mempermudah jalan agar bisa bergabung dengan orang-orang Muslim. Bendera Ubaidah juga berwarna putih. Pembawanya adalah Mishah bin Usasah bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Yang ketiga ada satuan pasukan ke Al-Harar pada bulan Zulqaidah 1 Hijriah atau pada bulan Mei 623 Masehi. Rasulullah SAW mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 20 orang untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Beliau berpesan kepada Sa'ad agar tidak sampai berjalan melewati Al-Harar. Mereka pun pergi berjalan kaki jika siang mereka bersembunyi, dan perjalanan dilakukan pada malam hari hingga mereka tiba di Al-Harar pada hari kelima pagi hari. Namun kafilah dagang sudah melewati Al-Harar sehari sebelumnya. Bendera Sa'ad juga berwarna putih dan pembawanya Al-Miqdad bin Amr. Yang keempat ada perang Abwa atau Wadan pada bulan Safar 2 Hijriah atau pada bulan Agustus 623 Masehi. Rasulullah SAW pergi sendiri setelah mengangkat Sa'ad bin Ubaidah sebagai wakil beliau di Madinah. Beliau keluar bersama 70 orang muhajirin saja dengan satu tujuan menghadang kafilah dagang Quraisy. Beliau pergi dengan tiba di Wadan, namun tidak terjadi apa-apa. Tapi beliau juga akhirnya mengadakan perjanjian persahabatan dengan Amr bin Maksi, pemimpin Bani Damrah. Inilah isi perjanjiannya. Ini adalah perjanjian dari Muhammad Rasulullah SAW dengan Rasulullah dengan Bani Damrah. Sesungguhnya harta dan diri mereka dijamin keamanannya, dan mereka berhak mendapatkan pertolongan jika ada yang menyerang mereka, kecuali jika mereka memerangi agama Allah. Jika Nabi mengajak mereka agar memberi pertolongan, maka mereka harus memenuhinya. Ini merupakan peperangan pertama yang dilakukan Rasulullah SAW
kepergiannya untuk tujuan peperangan itu selama 15 hari. Bendera perangnya berwarna putih dan pembawanya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kelima adalah ada perang Buat pada terjadi pada bulan Rabiul Awal 2 Hijriah atau pada bulan September 623 Masehi. Rasulullah SAW pergi bersama 200 sahabat untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf beserta 100 Quraisy membawa 2.500 onta yang membawa barang dagangan. Beliau tiba di Buat dari Radwa, namun kali ini tidak terjadi apa-apa. Beliau mengangkat Sa'd bin Mu'az sebagai wakil beliau di Madinah, sementara bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Sa'd bin Abi Waqqas. Yang keenam ada perang Safawan pada bulan Rabiul Awal 2 Hijriah bertepatan dengan September 623 Masehi. Qurs bin Jabir al-Fihri bersama beberapa orang musyrik menyerbu kandang hewan gembalaan di Madinah dan berhasil merampok domba-dombanya. Maka bersama 70 orang sahabat Rasulullah mengejar mereka. Tapi Qurs tidak dapat dipergoki dan tidak dapat ditangkap. Maka Rasulullah kembali lagi tanpa ada peperangan. Perang ini bisa disebut perang Badr Ula atau perang Badar pertama. Kali ini beliau mengangkat Zaid bin Harisah sebagai wakil beliau di Madinah. Bendera perang berwarna putih dan pembawanya adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketujuh, perang Zul Usyairah pada bulan Jumadil Ula dan Jumadil Akhir bertepatan dengan bulan November dan Desember 623 Masehi bersama 150 atau sekitar 200 muhajirin. Rasulullah SAW keluar dan menghadang kafilah dagang Quraisy yang hendak pergi ke kota Syam. Kabar yang sampai kepada beliau, kafilah itu membawa harta orang-orang Quraisy. Namun ketika tiba di Zul Usyairah, rombongan Quraisy sudah melewati tempat itu beberapa hari sebelumnya. Namun kafilah ini pula yang kemudian dicari-cari Rasulullah ketika kembali dari Syam, yang kemudian menjadi penyebab meletusnya perang Badar Kubro, yang nanti ada penyerangan dari kaum musyrik Mekah ke Muslim di Madinah. Kepergian beliau ini dilakukan pada bulan Jumadil Ula dan kembali pada Jumadil Akhir seperti yang dituturkan Ibnu Ishaq. Nah, inilah juga yang menjadi sebab perbedaan pendapat di kalangan pakar sirah tentang penetapan bulan terjadinya perang ini gitu ya. Beliau juga melakukan perjanjian dengan Bani Mudlij dan sekutu mereka dari Bani Damrah. Beliau mengangkat Abu Salamah al-Mahzumi sebagai wakil beliau di Madinah. Bendera yang dibawa bendera berwarna putih, bendera perangnya, dan pembawanya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian yang kedelapan adalah pengiriman satuan pasukan ke Nakhlah pada bulan Rajab tahun 2 Hijriah bertepatan dengan bulan Januari 624 Masehi. Rasulullah SAW mengirim Abdullah bin Jahsy al-Asyadi ke Nakhlah bersama 12 muhajirin. Setiap 2 orang menaiki seekor onta. Dalam kesempatan ini Rasulullah menulis surat yang tertutup dan melarang Abdullah bin Jahsy membuka dan membacanya kecuali setelah perjalanan 2 hari. Maka setelah perjalanan 2 hari, Abdullah bin Jahsy ini membuka surat dan membacanya, dan ternyata isi surat itu adalah, jika engkau sudah membaca surat ini maka pergilah menuju Nakhlah di antara Makkah dan Taif, selidiki rombongan dagang Quraisy lalu sampaikan kabar tentang mereka kepada kami. Nah, akhirnya Abdullah bin Jahsy ini menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya yang 12 orang itu, dan beliau berkata, siapa yang menginginkan mati syahid karena mengemban misi ini maka hendaklah dia bangkit, dan siapa yang takut mati maka hendaklah dia pulang. Aku tetap akan berangkat ke sana. Dan akhirnya mereka semua sepakat berangkat kecuali
ada dua orang, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Ontanya terlepas gitu kan, sehingga mereka berdua tidak ikut bergabung dengan Abdullah bin Jahsy yang pergi ke Nakhlah karena harus mencari ontanya gitu kan. Pada perjalanannya Abdullah bin Jahsy akhirnya tiba di Nakhlah. Di sana dia memergoki rombongan dagang yang membawa kismis, kulit dan berbagai macam macam barang dagangan. Turut serta dalam rombongan itu ada Amr bin al-Hadrami, Utsman bin Naufal, kemudian ada kedua anak Abdullah bin al-Mughirah, benda al-Hakam bin Kaisan, kemudian juga ada budak Bani al-Maghirah. Dalam kesempatan ini orang-orang muslim bermusyawarah, ini bagaimana nih gitu kan, apakah diperangi gitu atau dan kemudian diambil harta barang rampasannya, atau dibiarkan saja gitu kan. Kemudian sementara kalau mereka berperang, ini merupakan bulan Rajab gitu kan, ini merupakan waktu atau dilarangnya untuk berperang, itu diharamkan berperang di bulan Rajab ini gitu kan. Mereka berkata, kita saat ini berada pada hari terakhir bulan Rajab, yaitu bulan suci. Jika kita memerangi mereka berarti kita melanggar bulan suci. Jika kita membiarkan mereka, malam ini pula mereka sudah masuk ke tanah suci gitu, nyampe ke Mekah. Akhirnya mereka berkesimpulan mencegat rombongan dagang ini gitu ya. Dan hingga salah seorang di antara orang-orang Quraisy itu, yaitu Amr bin al-Hadrami, terkena hujaman anak panah dan meninggal dunia. Sementara Utsman dan Al-Hakam ditawan, sedangkan Naufal bisa melepaskan diri. Seluruh barang dagangan dan 2 orang tawanan dibawa ke Madinah. Mereka juga menyisihkan 1/5 bagian dari harta rampasan. Dan ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam Islam. Korban yang terbunuh juga merupakan korban yang pertama dalam Islam. Dan 2 tawanan ini merupakan tawanan yang pertama dalam Islam. Namun Rasulullah SAW tidak sependapat dengan apa yang mereka lakukan. Beliau bersabda, aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang pada bulan suci. Beliau tidak mau menerima barang-barang dagangan dan 2 tawanan itu. Maka dengan kejadian ini, sampailah kabar ini tersiar ke orang-orang musyrik. Dan orang musyrik ini menyebarkan bahwa orang Islam ternyata bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Nah, ini sehingga menjadi kabar yang tentunya membuat keadaan menjadi tidak kondusif lah gitu ya. Tapi kemudian juga akhirnya turun surat Al-Baqarah ayat 217 yang menegaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy itu justru lebih kejam dan lebih besar dosanya, karena mereka menghalang-halangi orang untuk beribadah di Makkah gitu kan. Kurang lebih bahwa wahyu ini menegaskan, atau surat di Al-Baqarah ayat 217 ini menegaskan bahwa suara sumbang yang disebarluaskan orang-orang musyrik untuk memancing kesangsian terhadap sepak terjang para pejuang muslim tidak ada artinya apa-apa, sebab toh segala kesucian dan kehormatan telah dilanggar oleh orang-orang musyrik untuk memerangi Islam dan menekan para pemeluknya. Bukankah sebelum itu orang-orang muslim menetap di tanah suci, namun harta mereka dirampas dan nabi mereka hendak dibunuh? Lalu apa salahnya jika secara tiba-tiba kesucian itu dikembalikan seperti sedia kala? Tidak dapat diragukan bahwa suara sumbang yang sengaja disebarkan orang-orang musyrik itu adalah lantaran karena niat jahat mereka pada Rasulullah SAW. Itulah kira-kira satuan-satuan pasukan yang dikirim ataupun yang dipimpin oleh Rasulullah SAW tersendiri sebelum perang Badar. Dalam satu peperangan pun tidak terjadi perampasan harta dan juga tidak ada korban jiwa kecuali dalam suatu insiden yang dilakukan oleh orang-orang musyrik gitu ya. Setelah adanya insiden antara rombongan dagang Quraisy dengan pasukan muslim yang dipimpin Abdullah bin Jahsy ini, yang tadi di bagian terakhir, orang-orang musyrik Quraisy mulai dirasuki perasaan takut bahwa ternyata memang Islam itu kekuatannya makin besar gitu kan, makin terorganisir, dan orang-orang musyrik
Makkah juga berpikir bahwa sekarang perjalanan mereka untuk berdagang ke negeri Syam itu melewati jalur Madinah itu atau Yathrib menjadi sangat beresiko dan berbahaya tentunya gitu kan. Nah, setelah insiden satuan pasukan Abdullah bin Jahsy ini, Allah telah mewajibkan akhirnya terhadap orang-orang muslim, karena juga orang-orang Quraisy akhirnya dengan melihat kondisi seperti ini, mereka bersiap untuk memerangi dan menumpas kaum atau orang-orang muslim Madinah dengan cara menyerang Madinah secara langsung gitu kan, sehingga di Mekah itu dihimpunlah kekuatan besar untuk menyerang Madinah. Nah, menyikapi ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pada Rasulullah untuk mewajibkan perang terhadap orang-orang muslim, tepatnya pada bulan Sya'ban 2 Hijriah. Ada beberapa ayat yang turun berkaitan dengan masalah ini. Salah satunya adalah di surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Walal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in tahaw fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in tahaw fala udwana illa 'alad dzalimin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian atau Mekah gitu kan. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi kalian di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka kalian tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Selain kewajiban untuk berperang juga, Allah juga menurunkan ayat tentang cara-cara berperang. Ini tergambar di surat Muhammad ayat ke-7 sampai ke-4 yang artinya adalah apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian di antara kalian dengan sebagian yang lain, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Keharusan berperang dan perintah untuk terjun dalam perang serta perintah untuk mengadakan persiapan dan menghadapinya sejalan dengan tuntutan keadaan saat ini tentunya ya gitu kan. Beberapa ayat yang memerintahkan perang berarti menunjukkan dekatnya saat pertempuran yang pasti akan memakan korban, dan akhirnya kemenangan akan berpihak kepada orang-orang Muslim. Pada hari-hari itu pula, yaitu pada bulan Sya'ban 2 Hijriah atau Februari 624 Masehi, Allah memerintahkan untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Jadi menjadi catatan sejarah juga pengalihan kiblat sholat. Jadi dulu itu kiblat sholat itu ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, Yerusalem. Dan pada bulan Februari 624 Masehi atau bulan Sya'ban 2 Hijriah, Allah memerintahkan untuk mengalihkan
kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, dan sejak saat itu kiblat orang muslim itu ke Masjidil Haram. Nah, hikmahnya tentunya adalah untuk menyikapi kebimbangan orang-orang yang hatinya lemah, munafik dan Yahudi yang sudah bergabung ke dalam barisan kaum muslim, sehingga mereka kembali kepada bentuk aslinya dan barisan kaum muslim bersih dari pengkhianatan. Pengalihan arah kiblat ini juga mengandung isyarat yang lembut tentang babak baru yang bisa terwujud jika orang-orang muslim dapat menguasai kiblat tersebut. Sebab bukankah sangat aneh jika kiblat mereka masih berada di dalam genggaman musuh? Berarti kiblat itu harus berada di tangan mereka. Dan setelah ada perintah dan isyarat ini, semangat orang-orang muslim semakin berkobar, begitu pula tekad mereka untuk terjun ke jalan Allah dan kancah perang menghadapi musuh-musuh Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.